Halo guys, kembali lagi dengan gue Rafal. Kali ini gue nggak ngelakuin reaction apa-apa, tapi gue cuman nyobain ngulik bahas tentang pertandingan Indonesia melawan Kamboja yang main tak hari ini tadi sore setengah 5 di Piala AFF Suzuki Cup 2022 yang menjadi pertandingan pembuka bagi timnas Indonesia ya. Kalau menurut gue pertandingan ini gimana ya jelasinnya, efek dari kita tahu kita menang dalam pertandingan ini dengan skor 2-1 dan itu hasil yang menurut gue ya nggak terlalu spesial karena ini lawannya Kamboja, harusnya bisa lebih dari 2-1 ya kan. Karena Kamboja ini kalau di track record kita selalu menangnya di angka di atas 2 digit, kita bisa menang dari Kamboja dan kali ini kita cuman tipis 2-1. Sebenarnya banyak peluang dari timnas Indonesia, banyak create chance untuk bisa mencetakkan gol lebih banyak lagi, tapi sayang finishingnya belum benar, jadi masih melenceng ke kanan dan ke kiri ataupun ke atas ataupun juga ditangkap oleh kipernya. Pertandingan ini juga debut pertama bagi Jordi Amat ya untuk timnas Indonesia. Menurut gue so far nggak terlalu mengecewakan tapi nggak terlalu spesial juga karena belum teruji, karena ini lawannya masih Kamboja gitu, masih mencari-cari formula yang tepat bisa ngetun sama pemain-pemain Indonesia lainnya. Terus gol pertama tadi kita lihat umpan dari Arhan ke Egy Maulana Fikri, dan jujur itu golnya bagus dan visinya udah emang sering dilatih gitu di training yang dilakuin sama timnas Indonesia. Dan gol kedua juga itu dari umpan dari Ricky Kambuaya ya ke Marcelino. Terus finishingnya juga itu menurut gue cukup bagus dari Witan karena udah kosong 1 lawan 1 sama kiper. Juga umpan dari Marcelino juga keren banget menurut gue. Dan kita kebobolan itu tadi di menit berapa gue lupa, lewat sundulan, karena itu menurut gue juga golnya tuh cukup sulit ya, karena Nadio juga nggak menyangka kalau itu bakal masuk karena itu di pojok banget, terus mantul ke tiang keduanya. Dan dari pertandingan ini kita bisa lihat banyak pemain Indonesia yang belum perform gitu, masih kayak underperform gitu pemain-pemainnya, kayak Arhan yang menurut gue walaupun dia bisa ngasih assist tapi permainannya kurang. Terus dari Rafli juga di striker masih belum bisa mencetakkan peluang yang menurut gue bisa mengancam gawang Kamboja. Terus penampilan Nadio juga menurut gue kayak masih belum kayak Nadio yang kita lihat di AFF 2020 kemarin ya, karena masih sering agak blunder, dan juga koordinasi antara lini belakang sama kiper juga belum ada koordinasi yang baik ya untuk ngasih tahu itu bolanya harus ditangkap oleh kiper atau enggak, atau dilepas aja gitu. Terus juga kalau kita dari segi penyerangan menurut gua gimana ya, bagus juga enggak, tapi masih banyak peluang-peluang yang sia-siain, kayak peluangnya Egy udah 1 lawan 1 sama kiper, blunder, turnover, gara-gara kakinya kelibet sendiri. Dan siapa lagi ya, gue inget sih peluang yang menurut gue besar itu. Terus ada lagi juga kita lihat babak kedua ada Spasojevic yang dimasukin, yang menurut gue juga belum kelihatan permainannya di dalam laga ini, kayak masih belum ada support untuk dia untuk bisa mencetakkan gol, dan jarak antar lini tengah ke depan tuh menurut gue kayak masih kurang koordinasi, sama lini tengahnya kayak masih kayak kosong gitu loh. Menurut gue kayak nggak ada nih sosok yang bisa ngatur permainan dari lini tengah, karena kita lihat beberapa kali pemain Kamboja bisa menguasai lini tengah pertahanan Indonesia gitu, kayak
gampang aja itu ngalir bola dari kiri ke kanan. Jadi kayak nggak ada satu orang CDM center midfielder ya yang bisa menjaga lini tengah pertahanan Indonesia gitu. Kecuali Marco tadi penampilannya juga so-so, kayak masih kurang kelihatan gitu permainannya. Banyak sih pemain-pemain yang di sini kayak masih mungkin grogi karena ini pertandingan pertama dan pertandingan yang tensinya lumayan tinggi. Gimana ya? Karena ini efek liga yang kita berhenti kah? Apakah karena tidak ada pertandingan yang disiarin, dilangsungkan, jadi kayak pemain-pemainnya tadi juga banyak yang kayak kecapean, kayak tadi Witan juga kram kan, terus banyak pemain yang kayak frustasi gitu, kayak susah untuk menembus pertahanan Kamboja yang menurut gue juga Kamboja peningkatannya jauh banget sama dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat di tangannya sama Keisuke Honda ada progres yang cukup pesat sih dari Kamboja. Jadi bukan tim yang bisa diremehin lagi Kamboja saat ini, karena pertandingan sebelumnya Kamboja menang kan Filipina. Jadi menarik sih ini AFF kali ini karena banyak kejutan, kayak Filipinanya bisa kalah sama Kamboja, terus tadi juga akhirnya Filipina menang sama Brunei ya. Jadi kita tungguin aja gimana pertandingan selanjutnya ngelawan Brunei nanti di Brunei tanggal 26. Kita ngelakuin video bukan reaction, kayak ngomong-ngomong aja, video ngomong-ngomong. Kita harapin semoga Indonesia bisa terus melaju ke babak selanjutnya dengan kemenangan-kemenangan yang bisa diraih. Semoga aja tahun ini bisa memecahkan telur untuk juara Piala AFF untuk pertama kalinya, karena udah lama banget timnas Indonesia pengen banget dapat piala, itu ramah Piala AFF gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.